Holid, Iya. ada lagi yang nanya nih ya, katanya. Aja, Lu. Bapak kan seorang nelayan. Heeh. Kenapa Bapak seberani ini mengungkapkan masalah pagar laut ini di hadapan publik TV nasional dan di bawah tekanan korporasi katanya? Kenapa Bapak seberani ini? Padahal seorang nelayan. Pertanyaan ringan itu. Silahkan dijawab Pak Holid. Coba yang sulit ini. Kan udah saya bilang, selain Tuhan yang Maha Esa dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini lenyap punah. Harta, ketenaran, kehebatan, kesaktian, kekuasaan apa aja selain dari Allah punah. Lah makanya yang saya hadapin ini adalah keserakahan dan kerakusan. Saya golong. Takut sama siapa? Ujungnya kan mati. Lah mati bagi saya mah telur netes. Paham? Telur itik netes, tek, piak, piak, piak. Pindah di alam yang lebih luas sehingga saya lebih merdeka, tidak terkungkung oleh jasad. Itu aja. Udah selesai. Udah takut sama siapa gitu kan? Emangnya hidup ini selesai di dunia doang, singgahan doang dunia ini. Jadi pertanyaan tadi termasuk dijawabnya paling cepat Pak ya? Lah Sama iya udah pertanyaan. kecil tuh mah udah. Ada lagi nih Pak, Iya. pertanyaan nyangkut sama pertanyaan seatasnya. Pegang aja. Ini dia. Nih Pak, Bapak kan tadi nggak ngerasa takut dengan siapapun mengungkap kasus ini Pak. Tapi apakah ada tekanan atau intimidasi Pak setelah Bapak muncul di TV nasional? Tekanan, nggak ada tekanan, sama aja. Yang namanya hidup itu sebutnya ujian. Mau saya ngelawan ini maupun enggak ya tetap aja kok. Kalau misal tekanan mah dong, mau beli rokok aja saya harus keluar dulu, ngeluarin tenaga, ngeluarin energi. Saya mau nyalain rokok aja, cari gas tuh kan ngeluar energi tuh. Kalau nggak ada energi mah nggak nyampe tuh. Itu paling kecilnya. Lah ya tekanan biasa di dunia. Itu mah lalap mangan. Iya. Maksudnya kan ini kan katanya kan ini korporasi Pak, perusahaan-perusahaan yang memasang pagar kan Pak. Iya, Otomatis yang sekarang disorot juga Bapak muncul di media. iya, Pasti kan namanya perusahaan kan itu bentuk usahanya Pak. iya, Di pagar laut itu. iya, Yang kata Bapak Holid itu merugikan masyarakat. iya, Gitu. Pasti kan ada tekanan Pak iya, dari perusahaannya. iya. Itu dialamin nggak Pak sama entah Bapak sendiri mungkin kalau sendiri atau sanak saudara atau keluarga? Iya dialami, Dialami. dialami. Cuman kan hal kayak begitu kan suatu hal yang sunatullah biasa itu mah. Ya misalnya gini, nikah masalah nggak nikah masalah, milih mana? Milih nikah. Ya, ya. Miskin masalah, Kaya masalah. kaya masalah, tinggal pilih. Oh milih kaya, kaya apa? Semuanya itu pasti ada konsekuensinya itu mah. Pilihan, hidup itu pilihan. Udah pilihan. Jadi apa yang saya lakukan, tindakan apapun, itu pilihan saya udah. Jangan nyalahin orangnya, pilihan saya udah dengan segala konsekuensinya. Berarti Pak Holid untuk sekarang tetap terus memperjuangkan Lah iyalah sampai PSN dicabut, sampai dicabut. cabut lah. Untuk sekarang terkini Pak, udah Hah? dicabut atau belum? Lah Pagar. belum. Oh pagar, udah, Pagarnya udah. udah. Tapi selain kasus pagar ada lagi berarti. Lah satu, kita tidak terhenti di pencabutan pagar. Pelakunya dong, Oh, pelakunya. tangkap. Hmm. Di situ juga ada masalah transaksi lah. Sikat juga sampai siapa yang terlibat di birokrasinya. Itu kan. Berarti Bapak Holid akan memperjuangkan sampai Iyalah. ini tuntas. Iyalah. Kenapa nggak tuntas? Siap. Mantap. Gitu. Tinggal kan kita lihat negara ini mau berpihak di rakyat atau mau berpihak di kantongnya sendiri. Nah. Itu aja sih. Iya. Ntar kan kelihat nih. Siap. Kalau ini pertanyaan terakhir Pak. Terakhir wes. Terakhir ya. Pak. Iya. Intinya kalau namanya terakhir Pak pasti ada harapan Pak. Iya. Harapan pertama untuk nelayan Pak, bukan cuma di Banten Iya. ataupun di Serang Kabupaten ataupun di Tangerang, tapi
khususnya ini Pak untuk Nusantara. Nusantara. Gimana harapannya? Yang kedua, harapannya Pak untuk kita juga sebagai masyarakat biasa ataupun anak muda atau generasi muda. Iya. Mungkin bisa disampaikan juga Pak selain atau wawancara pada malam hari ini Pak. Ya harapannya gini. Ya berarti kan kalau harapan itu kan kepada pengelola negara berarti kan gitu. Artinya saya berharap kepada pengelola negara sudahi hal-hal yang sifatnya kepentingan sementara, kayak macam memperkaya diri, sudahi udah. Percaya deh, tolong disudahi. Korupsi, ya kan orang-orang yang korupsi di kamarnya masih banyak berasnya, di ATM-nya banyak duitnya. Ngapain sih hidup sementara gitu? Sudahi. Ini akan membahayakan bangsa kita sendiri gitu kan. Yuk kembali sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang. Sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang Dasar 45. Lakukan. Sila-silanya dilakukan, dipraktekkan secara betul. Udah. Undang-undang yang bikin rucak-rucak tolong udah dicabutin aja, udah kayak macam undang-undang Omnibus Law segala macam itu tuh udah cabut. Yang bikin sengsara-sengsara rakyat udah cabut. Mau ngapain, ini tempat ibadah kalian sebagai pengelola negara. Itu sangat mudah untuk masuk surga juga sebagai pemangku kebijakan itu. Ya, tapi sebaliknya paling mudah juga masuk neraka. Gitu. Ketika para pemangku kebijakan ini tidak melakukan sesuai dengan apa yang tertera di undang-undang itu. Takutnya gini doang, takutnya Allah marah. Kalau Allah marah, bukan hanya manusia yang ngamuk, air bisa ngamuk, tanah bisa ngamuk, ya kan, api bisa ngamuk, angin bisa ngamuk, karena itu makhluknya. Ya, itu aja pesannya. Siap. Oke. Ya, itu aja pesannya. Tolong ini Pak. Paling terakhir bikin video ajakan Haji. Video ajakan bahwasanya saya nggak pengen berjuang sendirian gitu Pak. Untuk kan Bapak tadi mau lanjutin nih Iya. perjuangan ini gitu. Video ada ajakan seluruh masyarakat, entah Serang, Tangerang atau seluruh provinsi Banten gitu. Iya. Untuk bagaimana mengawal kasus ini bareng-bareng gitu. Iya. Jangan takut. Intinya mah ajakan aja Pak, video aja. Iya, iya, iya. Mau bareng ya boleh. Hmm? Di samping teman. Enggak, ini Pak Holid ngajak kita semua gitu. Iya, iya. Buat ayo bareng-bareng kita ngawal kasus ini. Nah, belum lu. Udah. Ya, silakan Pak Holid. Gimana untuk mengajak kita semua perjuangan bersama Pak Holid? Ya, kami menghimbau kepada rakyat Banten khususnya, ya, umumnya kepada rakyat bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kami berharap masalah di Banten ini itu juga potret persoalan saudara-saudara kita di Rempang, saudara-saudara kita di Surabaya, saudara-saudara kita di Manado, saudara-saudara kita di sekitar Manado gitu, dan yang lainnya pasti ada banyak persoalan gitu kan. Nah ini sama gitu, kesakitannya sama, penderitaannya sama, ada gusuran, ada penyerobotan lahan segala macamnya sama, yakin sama ini. Yakin bukan di Banten doang. Nah, maka dari itu sebagai sama-sama rakyat gitu kan, mari kita bareng-bareng bersatu. Buktikan bahwa negara Indonesia itu kedaulatannya ada di tangan rakyat. Rakyat yang mempunyai kedaulatan itu, bukan siapa-siapa. Tidak ada rakyat, tidak ada tuh dewan-dewan, segala menteri, segala bupati, wali kota, segala macam, nggak ada kalau nggak ada rakyat. Jadi rakyat itu adalah penting, harus diutamakan, nggak boleh enggak gitu. Kalau merasa jenuh, nanti kita bisik-bisikan ya.
Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Ulin, muncul motivasi dari diri sendiri Iya. untuk bagaimana kesulitan nelayan ini Bapak perjuangkan. Iya. Sebenarnya apa sih Pak motivasi Bapak itu untuk memperjuangkan terkait dengan pemagaran laut yang ilegal ini Pak? Kalau dari Bapak sendiri. Oh, lah ya kan kalau kita berpikir tentang manusia kan, berarti kan pertanyaannya manusia itu apa sih? Itu kan faktanya, manusia itu apa sih? Ya kalau misalnya ngomong alam besar, alam kecil gitu, kosmos, mikrokosmos, kalau makro gitu kan, mikro makro gitu kan. Ya sesungguhnya alam yang besar itu kan manusia sebenarnya kan. Alam kecilnya ya alam semesta ini. Kalau ada orang yang bilang misalnya alam besar itu alam semesta ini, alam kecilnya adalah manusia, berarti teorinya adalah manusia ada dalam alam ini. Kalau saya terbalik justru teorinya gitu. Alam semesta ini dalam diri saya. Artinya kalau begitu larinya, sesungguhnya manusia itu adalah wujud tunggal gitu. Ini awal kan pertanyaannya itu kan, motivasi kan. Ya, sesungguhnya manusia ini adalah wujud tunggal. Itulah sejatinya manusia, satu gitu. Dan diamnya itu dalam cahaya. Gitu. Jadi kalau motivasi Bapak, Iya, motivasinya diam dalam cahaya. Apa arti cahaya itu? Ya berarti kan ilmu. Gitu. Ya ada kata waktu sekolah ibtidaiyah tuh. Al ilmu nurun ya wal jahlu dulmun. Utawi ilmu iku cahaya. Kan utai dulmun, dolim, iku pepeteng. Oh, nah kegelapan ya. Kedoliman, kebodohan itu adalah kegelapan. Jahil gitu kan, zaman jahiliyah, kegelapan. Nah artinya kalau kita sudah diam dalam posisi di cahaya, kalau bahasa sekarang mah bersembunyi di tempat yang terang, memang gitu ya. Tapi nggak mengerti kok bersembunyi di tempat yang terang tuh gimana, Mor? Kalau terang kan kelihatan, malah harusnya bersembunyi tempat yang gelap kan, jangan kelihatan, salah. Bersembunyi di tempat yang terang itu adalah bagaimana kita mendalami pengetahuan sesungguhnya gitu. Nah bagaimana cara mendalaminya gitu, ya harus menampung semua sifat Allah. Allah Rahman, ya saya juga harus Rahman gitu. Allah Karim, ya harus Karim, mulia gitu. Nah ini harus dipraktekkan di kehidupan. Lah kemudian saya melihat kan kedoliman, ketidakadilan. Masa iya saya diam terus? Karena sesungguhnya yang empangnya diuruk sebelum dibayar, nangis-nangis, ya itu juga saya. Iya kan? Yang sawahnya lagi ditandur, diuruk, nangis-nangis, ibu-ibu, ya ibu-ibu juga saya. Kemudian ada nelayan terganggu karena pagar laut gitu kan, teriak-teriak keganggu yang tadinya bisa dapat buat anak sekolah, buat mesantrenin anak, akhirnya nggak cukup, pusing gitu kan. Istrinya cemberut, anaknya nangis, ya itu juga saya. Iya kan? Terus ada kerusakan lingkungan di galian C-nya untuk ngurung ini, ngurung itu gitu kan. Ya ternyata alam juga saya. Ya kan, alam semesta itu ada dalam diri saya gitu. Ada kerusakan lingkungan, itu berarti saya sama aja sedang merusak saya gitu. Bagaimana alamnya rusak? Bagaimana kehidupan manusianya? Yang satu kesatuan. Melihat kekeruhan laut di situ, toh ternyata air itu juga saya. Saudara saya. Hubungan. Artinya segala sesuatu yang ada di luar diri kita itu ada dalam diri kita. Dan segala sesuatu yang ada dalam diri kita ya ada di luar. Luar dan dalam itu satu, baik yang teraba maupun yang tidak teraba, yang terfikir maupun yang tidak terfikir. Iya kan? Satu kesatuan lah. Makanya mata rantainya mau dirusak salah satunya kan merusak semuanya. Nah akhirnya ini harus dilawan kata saya kan gitu.
Otomatis saya cari sebab. Apa penyebab kejadian ini? Oh, ternyata ini saya lihat dari kejadian-kejadian itu. Oh, ini kelakuannya orang yang cacat berpikir. Yang cacat berpikir itu ya parsial gitu kan. Yang namanya parsial, ya logika penjajah gitu. Sampai tingkatannya tetangga sendiri lagi nggak masak, kuasa ngeliwat, ya kan kok. Nggak punya duit, sampai sakit, atau ada yang menjajah, yang menteror, diam aja. Bahkan ada orang yang mau nolong nggak boleh. Kamu mau orang luar nggak boleh ikut-ikutan. Nah, itu logika penjajah tuh. Nah, ini rupanya sedang terjadi berpuluh-puluh tahun. Gitu kan, sedang terjadi ini. Logika penjajah ini sudah masuk ke beberapa lini. Baik dari tataran pemerintah gitu kan, maupun sampai tingkat tataran desa. Nah, lagi-lagi logika penjajah itu gitu terjadi karena sebuah kepentingan yang sifatnya sesaat. Di mana sesaatnya serba materi. Tidak pernah mereka itu sebutnya melihat dari sisi nilai. Mentang-mentang kita ada di dunia, butuh duit, nggak makan malah lapar, nggak minum haus, semua juga pakai duit. Iya bener pakai duit. Cuman kan proses mendapatkannya gimana? Oke lah, dapat duit banyak, gitu, sukses, banyak mobil, banyak harta, mau cewek apa aja bisa karena duit, bisa ini, bisa itu, sukses katanya. Tapi enggak lihat prosesnya, cara mendapatkannya seperti apa, gitu. Nah, maksudnya berarti pendapatan duitnya itu nggak pernah berpikir tentang nilai ekonominya. Makanya asal sabet, asal tonjok, asal rambet, nggak peduli itu saudara sendiri, kawan sendiri, itu kan. Sampai mertua sendiri dimakan. Itu kan kanibal, itu kan bukan manusia gitu kan. Dari situlah saya marah. Siap. Dan siapa yang saya akan lawan, karena itu salah. Gitu lur. Jawab apa lagi? Hadir ya. Mantap. Eksklusif. Eksklusif soalnya ya. Langsung. Kan motivasi kan? Yang benar. Lu udah nonton. Kan motivasi iki otak tokakan ya sih mah. Iya benar-benar. Mumpung asli wong Serang. Boleh. Enggak apa-apa ya. Aku mau minum lanjut ke. Weh lah iya lah. Oh, lanjut. Ya udah. Enggak bisa di sini, Kang. Di ini aja. Iya. Sini, Kang. Sorry, maaf. Ya. Capek saya. Itu enggak kan? Bisa. Ngelah sih orang sampai akan, ini sampai akan. Ya. Wow, ilmu baru, aku mah ilmu gede. Kita ketemu paham sing akhir kan kau wis go. Jadi diri kita anen alam semesta anen diri kita kan. Iya, Intinya ya. Iya, bantahan pemikiran. Casingnya boleh dilepas tuh. Casing. Enggak apa-apa. Motivasi paling tinggi mana aja. Iya, silakan dibantah kalau teori itu salah.